pertanyaan, boleh nggak sih kita membayar fidyah dengan nasi bungkus gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang bolehkah membayar fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa secara permanen dengan membayarkan berupa makanan matang atau makanan yang sudah dimasak atau makanan siap saji kepada fakir miskin. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, baik dia sebagai orang tua yang sudah sangat rentan usianya, ataupun orang yang sakit menahun menurut hitungan medis, tidak mampu berpuasa selamanya, maka orang yang seperti itu boleh mengganti puasanya dengan cara membayar fidyah. Hanya saja yang menjadi permasalahan kita pada kesempatan video kali ini adalah, bolehkah membayar fidyah itu dalam bentuk makanan matang, dalam bentuk makanan yang sudah dimasak, dan atau makanan yang siap saji. Atau dalam bahasa mudah kita hari ini ada pertanyaan, boleh nggak sih kita membayar fidyah dengan nasi bungkus gitu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, terkait masalah ini setidaknya ada dua pendapat ulama yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Pendapat yang mengatakan tidak boleh dan ada pendapat yang mengatakan boleh. Pendapat yang mengatakan tidak boleh adalah pendapat yang dipilih oleh kalangan Syafi'iyah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Dalam pendapat itu, Imam Al-Mawardi menyebutkan pendapat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau berpendapat makanan yang bisa dijadikan sebagai pembayaran fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa adalah makanan yang masih berbentuk biji-bijian. Misalkan membayar fidyah dalam bentuk gandum utuh, atau membayar dalam bentuk padi atau gabah yang masih utuh. Kenapa demikian? Karena pembayaran fidyah dengan bentuk biji-bijian yang masih utuh itu memberikan manfaat yang lebih banyak. Misalkan kalau seandainya orang yang diberi atau orang miskin yang menerima fidyah tadi itu mau menanamnya, masih bisa ditanam. Atau seandainya dia tidak butuh makan hari ini, bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama. Oleh sebab itulah kalangan Syafi'iyah berpendapat secara tegas bahwa membayar fidyah dalam bentuk selain biji-bijian yang masih utuh dianggap tidak sah. Tadi saya sampaikan ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang dinukil dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Itu pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan boleh, yaitu pendapat yang dipilih oleh kalangan Hanabilah atau pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Dalam pendapat itu, Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan riwayat tentang seorang wanita yang tidak lagi mampu berpuasa karena sebab usia selama 30 hari lamanya atau 1 bulan full. Kemudian beliau bertanya tentang bagaimana cara membayar fidyahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada beliau agar membuat masakan, membuat makanan, dan kemudian mengundang 30 orang untuk makan di rumahnya atas makanan yang sudah dia sediakan dalam rangka membayar fidyah. Kenapa 30 orang? Karena tidak mampu berpuasanya selama 30 hari full gitu. Makanya itu dianggap, dalil ini dianggap sebagai kebolehan membayar fidyah, tidak harus menggunakan biji-bijian, tapi boleh menggunakan makanan matang. Kemudian yang kedua juga ada riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau dalam keadaan yang sudah sangat tua renta, tidak kuat lagi melaksanakan puasa Ramadan, beliau juga biasanya mengundang orang ke rumahnya untuk makan makanan yang disediakan atas dasar membayar fidyah. Nah, dari dua riwayat inilah kemudian para ulama dari kalangan Hanabilah menyatakan boleh membayar fidyah dengan makanan matang. Atau dalam pertanyaan tadi saya sampaikan, boleh nggak sih seorang yang tidak mampu berpuasa membayar fidyah dengan nasi bungkus? Maka dari pendapat yang kedua yang dipilih oleh kalangan Hanabilah, jawabannya boleh dengan cara membayar fidyah dengan nasi bungkus. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua secara umum mengambil satu firman Allah Subhanahu wa taala terkait kewajiban membayar fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa dalam firman-Nya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak lagi mampu berpuasa
maka kewajibannya adalah membayar fidyah yang disampaikan kepada kaum fakir miskin. Perharinya 1 orang miskin. Kalau 30 hari berarti 30 orang miskin. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.